Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa sallallahu wa sallama ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rizqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Lillahi ta'ala. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah. Ma hiya riddatu? Apa itu riddah? Wa ila qismin tanqasim. Kepada berapa bagian terbagi? Kepada ada berapa macam riddah? Al-jawab, ar-riddatu hiya qat'ul islami bil kufri. Riddah artinya atau definisinya adalah memutus keislaman dengan kekufuran. Artinya apa? Yang tadinya orang tersebut muslim, karena sebab salah satu dari riddah ini putus Islamnya, batal Islamnya, rusak Islamnya. Itu dengan kekufuran. Wa tanqasimu ila salasati aqsamin, dan terbagi riddah ini kepada 3 pembagian, 3 macam. Sebagaimana telah disepakati oleh ulama dari kalangan 4 mazhab, seperti Imam An-Nawawi dari kalangan mazhab Imam Asy-Syafi'i, seperti Imam Ibnu Abidin dari kalangan mazhab Hanafi, seperti Al-Imam Al-Buhuti dari kalangan Al-Imam Al-Hambali, Ahmad Ibn Hanbal, seperti Al-Imam Imam Al-Laysh Al-Maliki. Dan masih banyak ulama-ulama lainnya. Nah, ini pembagian riddah ini terhadap kepada 3 bagian. Yang pertama, ar-riddatu al-qauliyah, adalah riddah perkataan, kufur yang disebabkan oleh perkataan. Jadi namanya perkataan itu adalah tentu letaknya di lisan. Maka hati-hati menjaga lisan. Bentuknya kecil, bahayanya besar. Bahayanya besar. Bisa saja satu kata mengeluarkan seseorang dari agama Islam, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah. Jadi hati-hati dengan lisan. Marah bukan uzur, bukan alasan. Bercanda bukan alasan. Bersanda gurau, pengen membuat orang lain tertawa, bukan alasan. Nah, perkataan ini terbagi kepada 2 macam. Ada perkataan yang sharih, ada perkataan yang zahir. Perkataan yang sharih adalah perkataan yang tidak mengandung makna lain kecuali makna kufur. Adapun perkataan yang zahir adalah memiliki banyak atau 2 atau lebih kemungkinan. Yang paling dekat atau jadi 2 makna lebih. Yang satu bisa lebih dekat kepada makna kufur atau yang lainnya tidak. Maka orang yang mengatakan perkataan-perkataan kufur dengan lafaz yang sharih
maka orang tersebut dalam keadaan sengaja, artinya sengaja itu bukan karena sebab keceletot, salah ucap, silap lidah, bukan karena sabkul lisan, dan tidak dalam keadaan dipaksa, dia mengetahui lafaz ucapan yang diucapkannya, maka orang tersebut telah keluar dari agama Islam. Sama halnya itu berupa mencaci maki terhadap Allah, mencaci maki terhadap Rasulullah, mencaci maki terhadap para nabi, malaikat, syariat Islam, dan lain sebagainya. Terus itu. Adapun orang yang mengucapkan perkataan zahir tadi yang memiliki dua makna atau lebih. Misalkan memiliki dua makna, yang satu makna kufur dan yang satu bukan maknanya kufur. Maka orang tersebut kalau tidak menginginkan makna yang kufur, maka tidak dikufurkan. Contohnya seperti orang yang mengatakan hadza khairun minallah. Ketika melihat suatu kenikmatan, dia katakan hadza khairun minallah. Misalkan melihat seseorang yang alim, mulia, bertakwa, penuh nasihat terhadap manusia, penuh kasih sayang terhadap manusia. Nah, ketika dia melihat orang seperti demikian, dia mengucapkan hadza khairun minallah. Kalau seandainya orang tersebut memahami kalau makna khair itu adalah bahwa orang tersebut lebih baik daripada Allah, maka orang tersebut kufur. Tapi kalau seandainya orang tersebut mengatakan perkataan itu dengan makna bahwa orang tersebut adalah merupakan kebaikan, banyak dari dia kebaikan-kebaikan yang Allah berikan, maka orang tersebut tidak kufur. Paham? Itu makna zahir. Tapi kalau orang tersebut tadi mengatakan perkataan tersebut dengan makna bahwa orang tersebut lebih afdol atau lebih alim daripada Allah, maka orang tersebut kufur. Wal'iyadzubillah. Itu makna zahir. Makna zahir itu adalah makna yang memiliki dua makna atau lebih, yang satu bermakna kufur dan yang satu bukan bermakna kufur. Terus banyak ini penjelasan tentang kufur qauli, itu panjang lumayan. Ada beberapa, kita sedikit jelaskan, ada beberapa pengecualian. Ini mungkin kalian belum pernah dengar, belum pernah dijelaskan di Mukhtasar. Ada beberapa pengecualian dari kufur perkataan. Yang pertama adalah karena sebab salah ucap. Tadi sabkul lisan. Karena sebab salah ucap. Artinya apa? Dia pengen mengucapkan sesuatu tapi yang keluar sesuatu yang lain. Artinya sesuatu yang lain dia ucapkan, dia berbicara dengan sesuatu tanpa ada keinginan dari dia. Jadi dia keluar dari lisannya tanpa maksud untuk mengatakan perkataan tersebut sama sekali. Ada seorang tersebut, ada seseorang yang kehilangan dulu melakukan perjalanan itu kan dulu menggunakan tunggangan. Di atas tunggangan tersebut ada barang-barangnya, makanannya dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Hewan tunggangan tersebut kabur. Dicari-cari, nggak ketemu. Hingga akhirnya dia kecapean, tertidur. Kemudian tertidur, ketika bangun hewan tunggangannya udah persis ada di depan dia.
Dia pengen mengucapkan syukur kepada Allah. Dia katakan apa? Allahumma. Tapi yang dia katakan apa? Karena saking senengnya, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Itu jelas kufur. Dia pengennya mengucapkan apa? Allahumma anta rabbi wa ana abduka. Tapi yang keluar apa? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Itu namanya salah ucap. Itu namanya sabkul lisan, salah ucap. Nah, ini adalah satu keadaan yang dikecualikan dari kufur perkataan. Misalkan lagi orang salah mengucapkan, dia mengatakan wa ana minal musyrikin, auzubillah. Di dalam iftitah kufur kalau orang paham itu. Tapi karena karena sebab sabkul lisan itu dikecualikan. Yang benar kan wa ana minal musyrikin. Nah, itu contohnya. Yang kedua adalah keadaan hilang akal. Artinya akalnya sedang tidak normal. Hilang akal. Nah, kenapa? Karena orang tersebut hilang taklif, pembebanan terhadap dia. Bisa jadi orang tersebut dalam keadaan tidur nyalindur, mencaci maki terhadap Allah, nyalindur, hilang akal kan orang tidur. Atau dalam keadaan gila, hilang akal. Nah, itu adalah keadaan yang kedua dikecualikan dari kufur perkataan. Yang ketiga adalah karena sebab dipaksa. Jadi kalau orang misalkan dipaksa untuk mengucapkan perkataan kufur dengan lisannya, dipaksanya itu dengan ancaman apa? Dibunuh atau yang menyebabkan kepada pembunuhan. Nah, maka itu adalah dikecualikan selama hatinya itu adalah berada atau meyakini keimanan, maka orang tersebut tidak dikufurkan. Itu tiga keadaan. Nah, paham itu artinya dibunuh, diancamnya itu adalah dengan suatu pembunuhan atau yang menyebabkan kepada pembunuhan. Adapun ancaman di bawah itu maka tidak boleh orang mengucapkan perkataan kufur. Paham? Misalkan diancam diambil kopiahnya, nggak boleh mengucapkan perkataan. Ada di sini tersebar sebagian masyarakat sangat mengherankan. Sebagian orang orang menuturkan ketika orang mengucapkan perkataan kufur, ada orang biasa maksa-maksa mengatakan innamal a'malu binniyat. Itu mah tergantung niatnya. Maksa hadis ini, nyeret hadis ini lalu ditempatkan bukan pada tempatnya. Nggak, akhirnya banyak dia tersesat dan juga menyesatkan orang lain. Sangat disayangkan ini. Jadi dia memperkosa tanda kutip hadis ini, lalu diletakkan bukan pada tempatnya untuk mencegah penghukuman takfir terhadap orang yang mengatakan perkataan kufur dengan sengaja. Karena sebab lagi keadaan posisinya bercanda misalkan, atau dalam keadaan posisinya marah. Udah biarin aja, innamal a'malu binniyat. Auzubillah. Kalau seandainya jelas perkataan kufur bahwa itu adalah jelas, berarti dia telah keluar dari agama Islam. Yang keempat adalah diantara hal yang dikecualikan dari kufur perkataan, menukil perkataan atau perkataan kekufuran orang lain. Jadi orang yang menukil perkataan kekufuran orang lain itu tidak dikufurkan selama dia tidak ridho, tidak menganggap bagus apa yang dikatakan oleh orang yang mengatakan perkataan tersebut. Tahu menukil, mengutip.
Nah, tentu ini harus ada adatul hikayah. Adatul hikayah itu adalah kata pengantar yang bahwa perkataan tersebut itu bukan dia yang mengatakan. Contohnya misalkan Ibnu Taimiyah mengatakan Allah duduk di atas arsy. Nah, itu apa? Jadi perkataan tersebut adalah siapa yang mengatakan? Ibnu Taimiyah. Paham itu? Kalau orang mengatakan Allah duduk di atas arsy gitu doang tanpa adatul hikayah, rusak. Nah, di situ adalah apa yang disebut dengan adatul hikayah. Adatul hikayah itu bisa ditaruh di depan, bisa ditaruh di belakang. Tapi apa? Tentu kalau diletakkan di belakang, dia harus diniatkan bahwa dia akan meletakkan adatul hikayah sebelum dia selesai mengucapkan perkataan kufur itu. Jadi seperti dalam Al-Qur'an dijelaskan qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Jadi perkataan Uzair ibnullah adalah apa? Perkataan orang Yahudi. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang Nasrani mengatakan bahwa al-masih katanya ibnullah. Itu. Terus ar-riddatul fi'liyah, yang kedua adalah riddah perbuatan. Artinya perbuatan, letaknya namanya perbuatan tentu di anggota badan. Di anggota badan bisa karena sebab tangan, bisa karena sebab kaki. Jadi contohnya kailqail mushafi fil qadzurat, seperti melemparkan mushaf di tempat yang kotor. Wa kadawsi 'alal mushafi, dan seperti contohnya menginjak Al-Qur'an. Seperti menduduki sesuatu yang ada di dudukinya itu adalah suatu ayat, nama-nama Allah, dan dia posisinya tahu. Contohnya seperti sujud terhadap berhala. Contoh lagi seperti menulis Al-Quran atau Al-Fatihah dengan air kencing, darah. Meskipun tujuannya suruh dengan tujuan katanya berobat, dalihnya begitu, nggak boleh, kufur. Terus wariddatul qalbiyah, dan yang ketiga adalah riddah al-qalbiyah, artinya keyakinan, riddah yang disebabkan karena keyakinan. Putus keislaman seseorang karena sebab keyakinannya. Namanya keyakinan adalah letaknya di dalam hati. Ka'atiqadi annallaha jismun, seperti meyakini bahwa Allah adalah berupa benda. Au ruhun, seperti meyakini Allah berupa ruh. Au annahu jalisun 'alal arsy, atau bahwa Allah duduk di atas arsy, itu adalah keyakinan kufur. Au annahu yaskunus sama, atau bertempat di langit. Au fi kulli makanin, atau di setiap tempat, bidzatihi, dengan zatnya. Au annahu fi jihatin, atau berada di suatu arah. Maka ini adalah kufur dari contoh kufur keyakinan. Qala ta'ala wa laqad qalu kalimatal kufri, dan mereka telah benar-benar mengucapkan perkataan kufur, wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka telah keluar setelah sebelumnya di dalam Islam. Qala ta'ala la tasjudu lisyamsi wala lil qamar, janganlah kalian sujud terhadap matahari dan terhadap bulan. Al-hadis, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yatakallamu, benar-benar telah mengucapkan, bil kalimati, satu kalimat, ma yatabayyanu fiha, yang mana dia
tidak mengira di dalam perkataan tersebut ada bahaya buat dia. Apalagi menganggapnya sebagai kekufuran. Bahaya aja nggak dianggap, bahaya aja mengira dia nggak ada bahayanya, dia mengucapkan perkataan tersebut, apalagi mengetahuinya, menilainya sebagai kekufuran. Akan tetapi apa? Yazillu biha, karena sebab tersebut, karena sebab perkataan tersebut apa? Yazillu biha finnari, masuk ke dalam neraka, ab'ada mimma bainal masyriqi, yang mana jarak tempuhnya adalah antara belahan bumi barat dan timur. Paham itu? Banyak para ulama, justru ada para ulama misalkan seperti Al-Imam Badrul Rasyid, itu beliau membuat kitab risalah isinya perkataan-perkataan kufur. Tujuannya apa? Untuk dijauhi oleh masyarakat, untuk dijauhi oleh orang-orang. Kalau nggak tahu, bisa saja dia terjerumus. Nah itu. Terakhir apa yang diwajibkan bagi seseorang yang terjatuh dalam riddah adalah kembali ke dalam agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan meninggalkan apa yang menjadikan dia terjerumus ke dalam riddah. Gak cukup orang mengucapkan berkali-kali 2 kalimat syahadat, tapi di dalam selama dia masih meyakini keyakinan kufur, gak manfaat syahadat tersebut. Nah, artinya apa? Disyaratkan masuk ke dalam agama Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat dan meninggalkan apa yang menjadikan penyebab dia terjatuh ke dalam riddah. Jadi enggak boleh dalam keadaan kufur mengucapkan, orang misalkan mencaci maki terhadap Allah, dia ucapkan astagfirullah, enggak boleh. Tapi apa? Masuk ke dalam agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, bukan dengan istighfar. Karena banyak orang yang terjerumus dalam riddah, misalkan karena mencaci maki Allah, mencaci maki Rasulullah dan lain sebagainya, kemudian mengucapkan astagfirullah tanpa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu enggak manfaat buat mereka. Bahkan bertambah kekufurannya. Kenapa? Karena mendustakan ayat. Jelas di dalam Al-Quran bahwa Allah tidak mengampuni orang yang dalam keadaan kufur. Istighfar maknanya apa? Artinya kan minta ampun. Padahal dalam Al-Quran jelas. Makanya dia seolah-olah ketika mengucapkan istighfar, ya Allah, dustakanlah apa yang terdapat di dalam Al-Quran itu. Amin. Waliyadzubillah. Jadi ini perlu diwaspadai karena tersebar di sebagian negara, sebagian daerah, sebagian masyarakat, hendaknya diajarkan terhadap mereka as-shawab, akan kebenaran. Nah itu, jadi mengucapkan kembali 2 kalimat syahadat dan meninggalkan apa yang menyebabkan dia masuk ke dalam riddah. Kemudian wajib juga bagi dia untuk menyesal dan bertekad untuk tidak kembali kepada hal yang serupa. Nah itu. Adapun menyesal dan bertekad ini syarat wajib taubat. Wallahu a'lamu bishawab. Karena kan